SEC resmi menggugat Binance, CZ, dan Coinbase. Isi gugatannya bisa saya bilang agak sedikit mirip-mirip. Salah satu tuduhan utama adalah penggunaan yang salah terhadap dana pengguna oleh Binance US, di mana dana dan uang pengguna dicampur adukan dengan uang perusahaan dan menyediakan beberapa aset yang dianggap sekuritas oleh SEC. Beberapa aset tersebut termasuk sebagai berikut: BNB, BUSD, udah pastilah ya. Tapi juga ada token seperti Sol, ADA, Matic, Phil, Atom, Sen, Mana, Algo, Axis, dan Koti. Sedangkan Coinbase, dari informasi yang saya dapatkan sementara ini, karena menjual aset-aset kripto yang dianggap sekuritas seperti Binance. Pertanyaan pentingnya sekarang, kenapa SEC menggugat Binance dan Coinbase? Apa yang akan dilakukan token-token yang dianggap sekuritas tersebut sekarang? Dan kenapa semua ini terasa dekat dengan kesepakatan batas utang Amerika? Kita akan bahas itu semua sekarang setelah yang satu ini. Kenapa SEC menggugat Binance dan Coinbase? Di sekitar 5 bulan yang lalu saya membuat video ini yang isinya saya pribadi merasa tidak nyaman hold BNB. Bukan karena takut scam atau sejenisnya lah ya. Tapi merasa tidak nyaman karena saya yakin betul Binance akan lebih diserang berbagai pihak setelah kejatuhan FTX. Alasannya kalian bisa tonton langsung aja di video ini. Plus ditambah lagi SEC itu emang seperti ingin mengendalikan industri kripto. Bukan menghancurkan ya, tetapi mengendalikan. Jadi kendalinya ada di dia. Lebih tepatnya di pemerintah US karena SEC itu jelas bagian dari pemerintah US. Karena mungkin sudah terlihat seberapa besar industri kripto dan bagaimana potensi pertumbuhannya, jadi sayang banget dong kalau sampai tidak bisa dikendalikan. Di tahun 2018, market cap kripto tertingginya ada di sekitar 739 miliar dolar. Nah, puncaknya di tahun 2021, market kripto sekitar 2,7 triliun dolar. Artinya, ada peningkatan hampir 266% hanya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Memang sih pada tahun 2020 sampai 2021 ada berbagai kebijakan dari banyak pemerintah di seluruh dunia yang isinya tentang bunga rendah, insentif keuangan, maupun subsidi untuk mendorong roda perekonomian agar tetap bergerak di kala COVID-19. Sehingga secara tidak langsung mendorong ketertarikan masyarakat global untuk masuk ke aset-aset beresiko. Tetapi saya percaya, sekalipun ke depan mungkin tidak ada wabah lainnya sehingga tidak ada bunga rendah, insentif keuangan maupun subsidi, saya tetap percaya market cap kripto secara keseluruhan akan melewati 2,7 triliun dolar itu. Di tahun lalu juga, Raoul Pal, mantan manajer di Goldman Sachs, yang sekarang menjadi CEO di Real Vision, mengatakan bahwa market cap kripto dapat meningkat 100 kali lipat dalam beberapa dekade ke depan. Sekarang paham dong kenapa pemerintah US, khususnya SEC, selalu tampak ingin mengontrol industri ini. Ya, karena memang gurih. Sekarang aja market cap kripto secara keseluruhan sudah gede, apalagi nanti. Sekarang, apa yang akan dilakukan token-token yang dianggap sekuritas itu? Ada beberapa token juga yang tersebut dalam gugatan SEC ke Binance dan Coinbase seperti BNB, BUSD udah pastilah ya. Tapi juga ada token seperti Sol, ADA, Matic, Phil, Atom, Sen, Mana, Algo, Axis, dan Koti. Jujur, sebenarnya saya nggak kaget SEC rilis daftar token-token besar itu karena SEC telah mengatakan bahwa kripto selain Bitcoin semuanya dianggap sekuritas. Kalau XRP kena, yang lain juga berpotensi kena. Walaupun sudah ada antisipasi seperti yang dilakukan Charles Hoskinson baru-baru ini mengenai peningkatan si IP 1694 di Cardano yang menandakan juga telah dimulainya era volatile. Sehingga saya berpikir Charles Hoskinson seperti sedang berusaha mempercepat era volatile semenjak SEC mengatakan selain Bitcoin itu sekuritas. Buat yang belum tahu, era volatile di Cardano itu memiliki dua aspek utama yang ingin ditanganinya. Pertama tentang pemungutan suara, kedua tentang perbendaraan. Dan salah satu tujuan akhir dari era volatile ini ingin membuat Cardano lebih terdesentralisasi lagi. Mungkin Charles Hoskinson juga sudah menyadari kalau Cardano sudah ditarget SEC, makanya cenderung mempercepat era volatile. Dan kalau kita lebih detail lagi, sebenarnya Cardano itu tidak melakukan ICO token ADA di US, melainkan di Jepang.
Tapi nyatanya masih kena aja sama SEC. Makanya untuk token-token lain saya nggak aneh kalau kena juga. Lantas apakah token-token yang tersebut SEC dalam gugatannya ke Binance itu menjadi tidak berpotensi? Saya rasa masih berpotensi kok token-token yang udah kesebut tadi. Contoh kita ambil dari sisi Metaverse. Token seperti Mana dan Sen masih memiliki potensi di mata saya. Metaverse itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar baru. Karena dari dulu juga ada game bergenre MMORPG, open world. Mirip-mirip lah kan ya sedikit-sedikit sama Metaverse. Yang membedakan mungkin itemnya berupa NFT yang bisa jadi milik kita selamanya kalau di Metaverse. Artinya ada pengembangan kan di situ dari yang open world biasa lalu itemnya biasa gitu di open world jadi ada NFT-nya di Metaverse. Dari game MMORPG open world biasa, contohnya game RF Racing Force, itu hanya kan soal perang, ngumpulin item, leveling. Di Metaverse sedikit dirubah konsepnya jadi lebih ke arah sosial, layaknya kehidupan nyata seperti nonton konser, datang ke pameran seni, meeting virtual yang sebenarnya sama aja kayak game MMORPG. Kita bisa lakuin itu semua dalam game MMORPG. Mungkin itemnya aja berupa NFT. Jadi bisa dong kalau saya katakan pengembangan Metaverse masih dalam tahap awal saat ini. Contoh yang masih bisa dikembangkan lagi dari Metaverse seperti grafik, lalu NFT yang bisa cross-platform dari Decentraland ke Sandbox dan begitu pula sebaliknya. Nah sekarang juga Apple baru ngeluarin Apple Vision Pro headset. Untuk apa? Untuk Metaverse lah. Dengan headset dari Apple itu, kita akan semakin benar-benar merasa di dunia yang berbeda. Saat ini harga ecerannya tergolong mahal menurut saya. Sekitar $3.500, jadi menurut saya itu termasuk mahal untuk harga ecerannya. Tapi karena harganya masih mahal itu, artinya masih ada ruang pengembangan untuk membuatnya lebih terjangkau. Sekali lagi, nggak salah dong kalau saya bilang Metaverse masih tahap awal. Begitu pula dengan Polygon Matic, saya rasa masih berpotensi. Saya menemukan artikel mengenai pertumbuhan Polygon ZK EVM yang tanpa hambatan. Walaupun saat ini dinyatakan sekuritas oleh SEC, toh pertumbuhannya itu tetap ada. Seperti yang tadi dijelasin juga di Cardano dengan token ADA, mencoba menjadi lebih terdesentralisasi dengan update atau menuju roadmap-nya Voltaire. Rumor Ripple dengan token XRP menang dalam gugatan SEC ini juga semakin kenceng. Dan terakhir, saya yakin akan ada perlawanan dari token-token yang sudah dianggap sekuritas oleh SEC. Dan justru akan membuat komunitas kripto lebih bersatu dalam membuat terobosan-terobosan teknologi agar tidak dianggap sekuritas. Kenapa semua ini terasa dekat dengan kesepakatan batas utang Amerika? Kalau ini sih murni pendapat pribadi. Amerika yang telah berhasil menaikkan batas utangnya akan menjual obligasi berupa surat utang yang dikeluarkan Departemen Keuangan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut saya, memang market kripto di-setup sedemikian rupa untuk memunculkan rasa takut agar uang itu tidak masuk ke kripto, melainkan masuk ke surat utang yang dikeluarkan Departemen Keuangan. Akibatnya di sini bukan hanya pelaku retail yang menjadi khawatir dengan situasi industri kripto yang diserang habis-habisan oleh SEC, melainkan para market maker dari institusi juga jadi berpikir dua kali kalau mau masuk kripto. Karena regulasi lagi hajar kripto habis-habisan. Terus return investasi juga jadi tidak pasti, bahkan kemungkinan rugi lebih besar. Tentu jadinya surat utang yang dikeluarkan Departemen Keuangan US jadi jauh lebih menarik. Udah mah jauh lebih aman, returnnya pasti dan gede. Kesimpulannya buat saya ada 3. Pertama, harus ada perlawanan dari token-token yang sudah dianggap sekuritas. Yang kedua, Binance dan Coinbase jangan sampai tumbang. Yang ketiga, pindahin aset kripto kalian secepatnya yang kalian bisa ke wallet pribadi. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi di market kripto ke depan. Itu aja video kali ini, jangan lupa like, share kalau bermanfaat. Thanks for watching.